Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. SAS atau Special Air Service merupakan salah satu pasukan elit dunia ya Toppers. Barisan militer yang dibentuk pada tanggal 31 Mei 1950 inilah yang menjadi kunci kemenangan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. SAS selama ini sangat misterius, tidak mau dikenal dan tidak boleh meninggalkan bekas pada tiap tempat yang mereka singgahi. Berkat kehebatan mereka tersebut, SAS sukses menjadi inspirasi bagi banyak negara lain. Para anggotanya juga dikenal tangguh dan begitu disegani. Tapi sebelum mencapai titik tersebut, mereka juga harus melalui proses yang luar biasa berat ya Toppers. Menjadi bagian dari SAS juga bukan perkara gampang. Tiap orang yang bermimpi menjadi anggota SAS berarti harus siap melalui tahapan sulit seperti berikut ini. 1. Tidak merekrut masyarakat biasa. Perlu diketahui Toppers, jika SAS tidak merekrut anggota dari masyarakat biasa. SAS hanya merekrut mereka yang sudah menjadi bagian dari militer Inggris, entah itu tentara angkatan laut atau angkatan udara kerajaan. Selain itu, para kandidat harus memiliki pengalaman minimal 3 bulan di masing-masing resimennya. Proses pemilihan angkatan udara khusus ini juga merupakan salah satu pelatihan militer yang terberat di dunia. Dikarenakan ekstrimnya pelatihan pasukan ini, hanya laki-laki saja yang diizinkan untuk bergabung dengan SAS. Sebelumnya, wanita memang diizinkan masuk SAS, namun mereka tidak pernah diterjunkan ke medan pertempuran Toppers, hingga akhirnya diputuskan bahwa laki-laki saja yang bisa menjadi anggota SAS. 2. Beratnya seleksi tahap pertama. Meskipun sudah memenuhi persyaratan, bukan berarti seorang anggota militer Inggris bisa dengan mudah bergabung dengan SAS. Sebelumnya, dia harus lolos tes kesehatan, P3K, bela diri, kompas, dan peta, dan juga berenang. Setelah berhasil menyelesaikan tahap tes sederhana tersebut, barulah seleksi sebenarnya dimulai. Berawal dari Van Dance, berjalan di Brecon Beacons, sebuah pegunungan di Wales, sepanjang 24 km yang mengambil waktu pada akhir minggu pertama dan dijadikan latihan rutin yang ringan. Setelah sukses dari seleksi sebelumnya, para kandidat akan menjalani long drag, yaitu melakukan perjalanan di Brecon Beacons sepanjang 64 km kurang dari 20 jam. Saat melakukan perjalanan Toppers, para kandidat juga harus membawa muatan seberat 25 kg. 3. Tahapan seleksi-seleksi yang susahnya luar biasa. Setelah melewati tes kebugaran, waktunya untuk memasuki tahap selanjutnya yang difokuskan pada kemampuan bela diri dan juga pertahanan. Para kandidat juga akan menerima pelatihan memegang senjata, taktik patroli, hingga terjun payung. Setelahnya, para calon juga akan dikirim menuju lokasi Borneo atau Brunei. Selama 6 minggu mereka harus bertahan di hutan yang lembab dan juga panas. Di hutan, para tentara harus belajar cara bertahan diri di alam. Dan setelah berhasil melewati seleksi beratnya hidup di alam selama 6 minggu lamanya, maka para kandidat bisa dikatakan siap untuk melakukan tahapan seleksi terakhir, yaitu kemampuan untuk terbebas dari skenario. Para calon harus berhasil melewati suatu lokasi tanpa terdeteksi radar, bertarung dengan sesama tentara, dan juga melalui tes wawancara. Jangan bayangkan tes tanya jawab tersebut mudah ya, sebab para tentara harus ditempatkan pada ketidaknyamanan fisik dan mental selama 24 jam. Sementara itu, para staf direksi akan memberikan pertanyaan yang mana para kandidat tidak boleh memperlihatkan informasi penting dan hanya boleh menjawab pertanyaan berkisar antara nama, nomor seri, dan posisi. Jika gagal dalam seleksi ini, gugur pula segala usaha beratnya dan harus kembali ke unitnya. 4. Setidaknya hanya 10% kandidat yang lolos. Setidaknya hanya 10% kandidat yang berhasil melalui beratnya seleksi bergabung dengan SAS Toppers. Bisa dikatakan bahwa hanya mereka yang luar biasa saja yang bisa menjadi bagian dari SAS. Dan sepertinya mereka patut berbangga hati. Namun, bagi mereka yang gagal dalam seleksi ini, masih diberikan kesempatan untuk mencoba lagi pada kesempatan berikutnya. Namun, jika telah 2 kali mengalami kegagalan, peserta dilarang mencoba mengikuti seleksi untuk selamanya. Dari beratnya tahapan seleksi, diharapkan para peserta yang lolos akan menyadari berada di posisi pasukan khusus berarti mereka berada dalam medan yang lebih menantang. 5. Bisa saja dikeluarkan karena mental yang tak cukup kuat. Sudah berhasil bergabung dengan SAS, rupanya tidak bisa dikatakan mereka bisa bernapas dengan lega ya Toppers.
Sebab anggota baru yang kekuatan fisiknya tidak diragukan masih bisa dikeluarkan karena mental mereka yang dinilai kurang kuat selama menjalani pelatihan yang keras. Sebagai contoh, para anggota baru dituntut untuk bisa melewati daerah yang masih liar dan bercuaca ekstrim tanpa bantuan peta dan kompas. Mereka harus berhasil melaluinya meski dalam kondisi kelelahan. Tanpa adanya persiapan yang baik, tentu mereka akan merasa sangat stres ya Toppers. Bagi mereka yang cukup memperhatikan saat diberi instruksi meningkatkan konsentrasi, mungkin malah bisa menanggulangi kondisi tersebut. So Toppers, itulah 5 fakta beratnya menjadi anggota SES. Proses seleksi dan latihannya memang terkesan kejam dan tidak manusiawi ya. Bisa jadi ya, para prajurit pendatang baru akan merasa dendam membara pada para pelatihnya. Namun terbukti ya, jika gemblengan yang menyakitkan tersebut berhasil membentuk SES menjadi pasukan elit terpandang di dunia.